السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد. Kaum muslimin wal muslimat, jamaah maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita kembali melanjutkan kajian hadis-hadis dari kitab Syama'il Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Alhamdulillah, kita sudah sampai kepada bab yang ketujuh dari kitab Syama'il ini, berkenaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai celak, atau dalam bahasa Arabnya disebut iktihal. Kalau kita terjemahkan, bercelak, memakai celak. Jadi bab ini oleh penulis, oleh Al-Imam At-Tirmidzi, dicantumkan di dalamnya hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak, dan ini merupakan salah satu petunjuk dari Nabi dan merupakan bagian dari sunnahnya, baik sunnah qauliyah, yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menganjurkan untuk memakai celak. Maksudnya di sini untuk kaum laki-laki. Kalau celak dipakai oleh kaum perempuan itu sudah biasa. Ini celak dipakai oleh kaum laki-laki. Maupun sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri melakukannya. Maka dalam bab ini akan dipaparkan riwayat-riwayat, hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Jadi celak yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada waktu itu disebut dengan ismid. Namanya ismid. Salah satu jenis bebatuan yang sudah populer di Arab sana, yang sebenarnya ismid ini berasal dari Persia. Jadi ada hal-hal budaya-budaya Persia itu kadang-kadang masuk juga ke Jazirah Arab, karena terjadi percampuran, asimilasi budaya antara orang Arab, Jazirah Arab dengan Persia, dengan Romawi. Jadi ismid ini dibawa dari sana. Sejenis bebatuan berwarna hitam, kemudian ada juga yang berwarna agak kemerahan, kemudian dihancurkan, ditumbuk, dihaluskan, sehingga menjadi sangat lembut. Kemudian ditempelkan di mata dengan menggunakan batang celak, atau disebut dengan mil. Batang celak itu diolesi dengan ismid tadi, kemudian dioleskan ke bagian mata atau kelopak mata. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan riwayat ini secara khusus menganjurkan untuk bercelak. Di sini para ulama menyebutkan beberapa manfaat dari celak tersebut. Antara lain yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Beliau mengatakan bahwa bercelak itu dapat menjaga kesehatan mata, menguatkan cahaya untuk melihat, mencerahkan mata, kemudian membersihkan kotoran-kotoran di mata,
dan mengeluarkannya. Di samping untuk berhias. Jadi ini termasuk hiasan yang boleh dilakukan oleh kaum perempuan dan boleh dilakukan oleh kaum laki-laki. Ketika ada orang laki-laki bercelak, itu tidak masuk dalam kategori tasyabbuh, menyerupai perempuan. Karena ini termasuk hiasan yang boleh untuk kedua jenis ini, laki-laki dan perempuan, dan Nabi SAW melakukannya pada saat hendak tidur. Biasanya dilakukan ketika mau tidur. Dan beberapa manfaat lagi yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Nah, mungkin dalam konteks sekarang, bisa silahkan diteliti apa manfaat dari ismit itu. Tapi ismit yang betul-betul asli, karena di pasaran itu kadang-kadang ada dijual ismit tapi sudah dicampur dengan yang lain. Ada bahan-bahan lain yang belum tentu aman untuk kita gunakan. Kadang-kadang dicampur dengan timah yang dihaluskan, dicampur dengan ismit. Ternyata kalau sudah dicampur begitu, apalagi menggunakan bahan-bahan yang berbahaya, ini tidak menyehatkan, justru akan membahayakan. Tapi kalau kita temukan ismit yang asli itu, yang memang betul-betul orisinil, nah mudah-mudahan ya sama seperti yang disampaikan oleh para ulama kita, Ibnul Qayyim. Beliau juga salah seorang ulama Islam yang sangat punya perhatian terhadap tibbun nabawi, tentang medis ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidup sehat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan manfaat itu benar adanya. Dan kita yakin karena Nabi pun sallallahu alaihi wasallam melakukannya dan menggunakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ke-49. Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Muhammad bin Humaid Ar-Razi, dari Abu Daud At-Tayalisi, dari Abbad bin Mansur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iktahilu bil ismit, hendaklah kalian bercelak dengan menggunakan ismit. Fa innahu yajlul basar wa yumbitu sy'r. Karena ismit itu ada faedah menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu-bulu mata. Nah, ini hadis ini dari Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan bahwa Nabi SAW memiliki alat celak khusus yang beliau gunakan setiap malam. Jadi Nabi bercelak setiap malam sebelum tidur 3 kali. Beliau menggunakan celak itu di bagian mata sebelah kanan, kemudian 3 kali di sebelah kiri. Di 3 sebelah kanan, 3 kali sebelah kiri. Ini menurut hadis 49 dari Ibnu Abbas. Kemudian hadis ke-50, Imam At-Tirmidzi meriwayatkannya dari Abdullah bin Sabbah Al-Hashimi Al-Basri, dari Ubaidullah Ibni Musa, dari Israel, dari Abbad bin Mansur. Kemudian disampaikan lagi jalur yang lain dari Abbad bin Mansur, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercelak sebelum tidur dengan menggunakan ismit 3 kali pada setiap mata. Pada setiap mata artinya di mata kanan dan mata kiri. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan dalam riwayat ini memiliki alat celak khusus yang digunakan sebelum Nabi tidur 3 kali sebelah kanan dan 3 kali sebelah kiri. Yang pertama, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis 49 dan 50 ini setelah diteliti oleh para ulama, ternyata hadisnya lemah. Hadis ini dengan sanad ini lemah. Karena sanad atau jalur periwayatan hadis ini berpusat pada Abbad ibnu Mansur. Jadi Imam Tirmizi mencantumkan jalur-jalur sanad itu. Jalur-jalur hadis tadi periwayatannya ada sekitar 3 atau 4 jalur beliau paparkan. Semuanya ketemu di Abbad bin Mansur. Jadi rupanya Abbad bin Mansur ini setelah diteliti
beliau ini sebenarnya orangnya terpercaya, kan tetapi beliau sering melakukan tadlis. Ketika dia mengatakan an Ikrimah, dari Ikrimah, Abbad bin Mansur mengatakan bahwa dia meriwayatkannya dari Ikrimah, ternyata antara dia dengan Ikrimah ada dua perawi yang digugurkan. Ada dua perawi yang digugurkan, tidak dinampakkan di sini. Yang nampak hanya Ikrimah saja, padahal di situ ada Ibnu Abi Yahya, kemudian Ibnu Abi Yahya dari Daud Ibnul Husain, baru Ikrimah. Jadi ada dua orang yang digugurkan, ada dua rantai sanad yang gugur. Nah. Jadi orang yang digugurkan itu akhirnya ketahuan siapa orangnya. Ternyata Ibnu Abi Yahya dan Daud Ibnul Husain. Setelah diteliti, Ibnul Abi Yahya ini ternyata adalah rawi yang tidak bisa diterima hadisnya. Rawi yang ditinggalkan oleh para ulama, tidak diterima hadisnya. Jadi kelemahannya itu berat. Sehingga sanad ini, jalur periwayatan ini lemah. Tapi lemahnya jalur, lemahnya sanad belum tentu membuat hadisnya lemah. Jadi beda antara hadzal hadis sanaduhu dhaif dengan hadzal hadis dhaif. Beda antara hadis sanadnya lemah dengan hadis yang lemah. Sanadnya boleh lemah, tapi hadis belum tentu lemah. Boleh jadi hadis itu kuat dengan jalur yang lain. Ada jalur lain, bukan dari Ibnu Abbas, dari Abdullah bin Jabir umpamanya. Ada jalur lain yang selamat, yang aman. Maka hadisnya jadi sahih. Jadi itu metode dalam ilmu hadis ya. Ketika dikatakan hadis ini sanadnya lemah, itu sanadnya yang lemah. Hadisnya belum tentu lemah. Boleh jadi hadis tersebut diriwayatkan melalui jalur yang lain, melalui sahabat Nabi yang lain. Dan ternyata jalur yang lain itu kuat. Berarti hadisnya kuat. Salah satu contohnya ini hadis ini. Hadis tentang Nabi bercelak dengan ismid, kemudian Nabi bercelak sebelum tidur, dan sebagainya. Sanadnya lemah, tapi hadisnya kuat. Hadisnya sahih. Dari mana sahih? Dari jalur lain. Nah, nanti kita akan tengok jalur berikutnya ya. Jalur yang membuat hadis ini menjadi kuat. Nah, jadi harus teliti sekali. Tidak boleh langsung kita mengklaim ini hadisnya lemah. Hanya gara-gara kita melihat satu jalur. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Berkenaan dengan Nabi SAW bercelak dengan bilangan ganjil. Jadi kalau kita membaca hadis-hadis Nabi ini, Nabi melakukan itu dengan ganjil. Karena memang ganjil itu disukai dalam agama. Berdasarkan hadis sahih riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Innallaha witrun. Sesungguhnya Allah itu ganjil. Yuhibbul witra. Dan Allah menyukai yang ganjil. Jadi dalam hal memakai celak pun ganjil. Kemudian Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad meriwayatkan Nabi SAW bersabda, "Idza iktahala ahadukum falyaktahil witran." Apabila salah seorang dari kalian bercelak, maka hendaklah jumlah bilangannya itu ganjil. Bagaimana cara bercelak dengan bilangan ganjil ini? Di sini ada dua cara. Ya, cara yang pertama, seseorang mengoleskan celak itu di bagian mata kanan sebanyak 3 kali. Kemudian mengoleskan celak di bagian mata kiri sebanyak 3 kali. Berarti kanan dulu 3 kali, itu ganjil. Kemudian sebelah kiri 3 kali, itu ganjil. Berarti kedua belah mata itu dengan bilangan ganjil. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, ini juga berdasarkan hadis-hadis dan penjelasan dari para ulama. Cara yang kedua, caranya adalah pertama sekali dimulai dari mata kanan. Kemudian mata kanan berarti sekali. Kemudian ke mata kiri, sudah 2. Kemudian kembali lagi mata kanan, 3. Kemudian ke mata kiri, 4. Dan diakhiri dengan mata sebelah kanan, 5. Di kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Jumlahnya berapa? 5. Ganjil ya? Ganjil. Berarti 3 kanan, 2 kiri.
Jadi boleh juga dengan cara seperti itu. Jadi bukan sekedar bercelak saja, tapi caranya juga mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-51 diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dari Ahmad bin Mani', dari Muhammad bin Yazid, dari Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad ibnul Munkadir, dari Jabir, yaitu ibnu Abdullah, Jabir bin Abdullah. Ini sudah menggunakan jalur lain. Kalau tadi dari jalur Ibnu Abbas, riwayatnya lemah. Sekarang ada jalur dari Jabir ibnu Abdullah. Fenomena yang seperti ini disebut dengan syahidnya. Yang dari jalur Ibnu Abbas tadi sudah dilemahkan oleh para ulama. Tapi ternyata ada jalur yang selamat, ada jalur yang aman, yaitu jalur Jabir bin Abdullah. Ini menjadi syahid, menjadi penguat. Nabi SAW bersabda dalam riwayat ini, "Alaikum bil ismit," kata Nabi. Hendaklah kalian menggunakan ismit, artinya untuk bercelak. Indan naum, ketika tidur. Fa innahu yajlul basar, sesungguhnya penggunaan ismit atau celak dengan menggunakan ismit itu dapat mempertajam pandangan dan dapat menumbuhkan bulu mata. Ini menurut riwayat dari Jabir bin Abdullah. Mempertajam pandangan di sini kata para ulama artinya membersihkan mata dan membantu memperjelas pandangan serta menambah jumlah cahaya yang masuk. Cahaya yang masuk ke mata itu sehingga memperjernih pandangan kita. Itu di antara faedah bercelak dengan ismit menurut hadis Nabi yang sahih. Kemudian menumbuhkan bulu, maksudnya bulu mata. Karena bulu mata juga menjadi salah satu pelindung mata dari kotoran, dari debu dan sebagainya. Jadi ini bisa disuburkan dengan penggunaan ismit ketika bercelak. Ini juga sudah dijelaskan tadi oleh Imam Ibnul Qayyim ketika beliau bercerita tentang faedah bercelak ketika akan tidur. Banyak manfaatnya untuk kesehatan mata dan sebagainya. Hadis 52, Imam At-Tirmizi meriwayatkannya dari Qutaibah bin Sa'id, dari Bishr ibn al-Mufaddal, dari Abdullah bin Utsman ibn Khusaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini juga menggunakan jalur yang lain dan hadisnya hadis yang berbeda, tapi maknanya masih sama ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna khaira akhalikum al-ismit." Sesungguhnya celak yang paling bagus untuk kalian gunakan, ya, jenis celak yang paling bagus untuk digunakan adalah al-ismit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yajlul basar wa yumbitu sya'r. Ismit itu dapat menjernihkan pandangan dan dapat menumbuhkan bulu mata. Disemakna dengan hadis tadi meskipun dengan redaksi yang sedikit berbeda. Jadi maksud dari hadis ini Nabi SAW memberikan semacam nasihat untuk kita terkait dengan masalah berhias, sekaligus ini merupakan sunnah dari Nabi SAW. Beliau mengatakan sebaik-baik celak adalah ismit. Kalau berarti menunjukkan boleh menggunakan bahan-bahan lain yang aman maksudnya. Tapi kalau kita dapati ismit ini lebih baik, lebih bagus, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena ada manfaat-manfaatnya. Jadi kita yakin saja ini dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ke-53 dari Ibrahim ibn al-Mustamir, dari Abu Asim, dari Utsman bin Abdul Malik, dari Salim, dari Abdullah ibn Umar. Berarti ini ada jalur yang berikutnya, Abdullah ibn Umar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bil ismit." Hendaklah kalian menggunakan ismit ketika bercelak. Fa innahu yajlul basar wa yumbitu sya'r. Sesungguhnya ismit yang digunakan untuk bercelak itu dapat menjernihkan pandangan dan dapat menumbuhkan bulu mata. Jadi sama redaksinya dengan hadis-hadis sebelumnya. Jadi kesimpulannya,
kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iktihal yaitu bercelak itu merupakan salah satu tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berhias. Ya, selain faedahnya sebagai hiasan, ada juga faedahnya dari sisi kesehatan. Kalau kita mengikuti cara yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam kajian fikihnya itu, bercelak ini ternyata sunnah menurut mazhab Asy-Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah. Hambali juga begitu. Ada satu pandangan dari mazhab Maliki mengatakan makruh bercelak. Tapi nampaknya dengan kita melihat dalil-dalil hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang bercelak ini, lebih terkuatkan pandangan pendapat dari mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Rahmatullah alaihim ajma'in. Mazhab Asy-Syafi'i yang menyundahkan atau menganjurkan celak ini. Tapi saya tidak tahu di sini apakah ada yang mengamalkannya atau tidak. Belum ya? Cobalah sekali-kali Pak, tapi cari dulu ismid yang asli ya. Mbak tanya di apa itu, di toko-toko yang biasa menjual aksesoris dari Arab ya, dari Arab Saudi mungkin ada. Tapi kalau tidak dapat yang ori ini, kita nggak berani juga pakainya. Jangan-jangan terbuat dari bahan-bahan yang tidak aman ya. Sehingga ketika digunakan nanti matanya rusak atau apa, disalahkan pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan bercelak, ternyata tidak ada khasiatnya. Ternyata mungkin bahan yang digunakan itu salah. Ya. Yang dikatakan oleh Nabi ismid di sini. Nah, seperti kita disuruh berobat dengan minum madu. Ternyata madu yang kita beli itu bukan madu asli, madu tiruan. Nah, tentu tidak ada khasiatnya ya. Berbahaya ya. Oleh karenanya sunnah Nabi ya tetap sunnah. Masalah nanti bagaimana bahan yang digunakan itu tidak sesuai dengan ismid yang sesungguhnya. Nah, ini bukan salah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi salah orang yang menjualnya. Yang jelas ini adalah bagian dari sunnah Nabi. Silahkan kita amalkan. Salah satu adab sebelum tidur. Kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecintaan kita itu akan membuat kita mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala hal. Walaupun kalau tidak kita lakukan juga tidak berdosa. Tapi setidaknya adalah bagian-bagian dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita lakukan. Tapi ada sebagian saudara-saudara kita saya melihat itu melakukan itu. Mudah-mudahan dia mendapatkan keutamaan, mendapatkan fadilah, pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian kaum muslimin yang dirahmati Allah, kajian kita pada malam yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah nanti ke depan kita lanjutkan dengan bab yang ke-8 tentang pakaian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.